Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fi ad-daraini amin. Qala faslun ay hadha faslun wa alayka ayyuhal akhil habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinih. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama sebelum kajian kita mulai, lebih dahulu kita luruskan niat kita. Duduknya kita di tempat ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapat bisa menjadi piranti untuk kita terus mendekatkan diri semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pagi hari ini saya membuka kitab Al-Mu'awanah, Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah, karya seorang ulama besar, seorang waliullah, Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazanah. Jadi tema yang pertama atau fasal yang pertama menjelaskan tentang yakin. Yakin. Kata beliau, wa alaika ayyuhal akhul habib bitaqwiyati yaqinika wa tahsini. Wahai saudara-saudaraku tercinta. Bahasa beliau begitu sangat santun dan lembut. Hendaknya bagi kalian untuk menguatkan dan memperbaiki keyakinan. Keyakinan merupakan satu hal yang sangat penting di dalam modal kita menjalani sebuah kehidupan. Lantaran kurangnya keyakinan menyebabkan penyimpangan di dalam menjalani hidup ini, yang menjadikan seseorang kemudian bakhil itu karena kurang yakinnya terhadap Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Ar-Razzaq. Seseorang kemudian menghalalkan berbagai macam cara karena mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan kita sudah membagi-bagi akan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, terkait rizki kita, terkait ajal kita. Akhirnya ketidakyakinan itulah menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan-penyimpangan daripada norma-norma syariat agama. Ini yang kemudian menggugah seorang ahli sufi yang bernama Syekh Syaqiq Al-Balkhi ketika berguru dengan Syekh Hatim Al-Asam. Apa kata Syekh Syaqiq? Ra'aitu likulli insanin fi syakkim min amri rizq, wa ma minhum illa wa huwa syahihun inda harisun alaih. Ketidakyakinan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, ketidakyakinan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha memberikan rezeki, menyebabkan ia menjadi orang yang syahih. Ma makna syahih?
bakhil, orang yang pelit. Karena dia menyangka harta yang ada di dalam rekening itu adalah hasil jerih payahnya. Sehingga untuk mengeluarkan harta tersebut dia harus berpikir 1000 kali. Nanti berkurang. Ini kan hasil keras pencarian saya. Tidak ada Allah di dalamnya. Ini orang-orang yang kayak begini nih, orang yang disebutkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang menjadikan dunia itu sebagai Tuhannya. Menganggap dan menilai seseorang itu dari sisi ekonomi. Melihat dan menilai seseorang dari kaya dan miskinnya. Ketika melihat ada orang miskin, dia tidak pandang. Ketika melihat orang kaya, dia lulukan orang kaya. Sebagaimana sebuah syair Arab yang mengatakan, innal ghani idza takallama kadziban qalu sadaqta wa ma nataqta muhala. Orang yang berduit, orang yang kaya raya, ketika dia berbicara tentang kebohongan, semua orang percaya. Karena yang berbicara adalah uangnya. Wa innal faqira idza takallama kadziban qalu kadzabta wa abtalu maqala. Orang yang tidak memiliki uang, orang miskin, orang fakir, ketika ia menyuarakan kebenaran, menyuarakan yang hak, semua tidak akan ada yang mau mendengarnya. Jadi memang udah menjadi hukum dan sunnatullah barangkali. Di dunia ini yang menjadi ukuran apa kendaraan yang ia bawa. Bagaimana pakaiannya lusuh atau tidak. Yang menjadi penilaian pertama kita itu pada bentuk materi atau dunianya. Bukan pada keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah. Sudah terkecoh dalam hal ini. Gitu. Makanya kata Rasulullah, sama sekali Allah tidak melihat bentuk pakaian kita, kendaraan kita, ketampanan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada keimanan, ketakwaan kita dan pada amal kebajikan kita. Lalu kata Syekh Syakik Al-Balkhi, saya setelah berguru berpuluh-puluh tahun kepada antum wahai Syekh Ibrahim Ibnu Adham, menyadari bahwa jangankan manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, semut yang melata di atas permukaan bumi itu sudah ada bagiannya masing-masing. Saya yakin ketika seseorang menyadari bahwa bagian kita masing-masing itu sudah ditakar sama Allah, tidak akan ada tindakan sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Ada pentingnya qanaah. Pentingnya percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Sehingga kita tidak terpukau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Oh, ternyata konsep kaya dan dalam Islam itu sangat sederhana. Ar-ridha, ya, dengan apa yang telah Allah bagikan kepada kita. Ini udah kaya kita. Ar-ridha bima yaqsimullahu ta'ala. Ridha dengan apa yang Allah sudah takarkan kepada kita masing-masing. Di saat itu kita menjadi orang yang paling kaya sedunia itu. Justru orang yang kaya raya, yang dia nggak pernah puas dengan dunianya, yang ada dia selalu dikejar-kejar dunia. Belum dapat ya sudah dipendem sama tanah. Alhamdulillah. Apa kata Syekh Syakik? Beliau menukil dari sebuah ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi
rizquha. Di dalam ilmu gramatika bahasa, ketika ada makna fi diiringi oleh adatul mustasnayat, istisna, illa, ini bermakna isbat, penetapan. Pasti segala sesuatu makhluk. Makhluk itu masih Allah, selain Allah. Apapun yang melata di permukaan bumi ini, itu sudah Allah perhatikan urusan rezekinya masing-masing. Satu keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi kita sedikit pun. Wallah, Allah tidak akan pernah menzolimi kita sedikit pun. Dan Allah tidak akan pernah membuat kita lapar. Gak ada ceritanya orang mati karena kelaparan. Ketidakyakinan itulah yang kemudian menjadi hijab. Maka saya ingin mengajak, khususnya buat diri saya dan umumnya kepada jamaah semuanya. Ayo. Yang pertama, untuk menjalani kehidupan ini biar gak gampang stres. Yakin, hidup ini udah ada yang ngatur. Kalau kita sok mengatur hidup, yang ada nanti ujung-ujungnya kehancuran. Udah biarkan Allah yang mengatur. Wilayah kita adalah wilayah ikhtiar. Wilayah makhluk adalah wilayah ikhtiar. Jangan mencoba-coba untuk masuk di dalam wilayah ketuhanan. Hasil bagaimana? Itu udah menjadi hak prerogatifnya Gusti Allah. Akhir zaman ini banyak memang yang masuk dalam wilayah ketuhanan. Gampang sekali memvonis orang lain Tuhan. Sementara Tuhan kita Allah nggak pernah memvonis makhluknya. Kalau kita sekarang ini gampang sekali dengan apa yang kita lihat langsung kita vonis. Sementara hak memvonis itu cuma yang menciptakan kita. Kita tidak pernah punya hak itu. Makanya saya ingat pesannya Gusmi itu, Allah yarham. Bagaimana kita mampu memandang keluar itu dengan pandangan hakikat. Memandang ke dalam itu dengan pandangan syariat. Sesuatu yang berbeda dari kita belum tentu itu salah. Jadi jangan gampang menyalahkan orang lain. Akhir zaman udah kayak begitu kondisinya. Lanjut ya. Fa innal yaqina idza tabakkana minal qalbi wastawla alaihi shara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Ketika sebuah keyakinan sudah bersemayam di dalam hati seorang, menguasai batinnya, shara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Yang gaib itu seolah-olah menjadi nyata buatnya. Yang gaib seolah-olah menjadi nyata buat dia. Di dalam memahami sebuah nas, di dalam memahami nas, ya, nas Al-Quran, hadis, ini ada istilah di dalam ilmu usul fikih, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, mafhum muwafaqahnya, ketika keyakinan sudah menguasai hati seseorang, maka yang gaib seolah-olah menjadi nyata. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Yang nyata itu sesungguhnya gaib. Kita ini gaib. Yang nyata itu Allah. Apapun yang ada di dunia ini gaib. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa orang yang mengejar sesuatu yang sesungguhnya sirna, maka sesungguhnya dia akan binasa. Orang yang mengejar sesuatu yang sesungguhnya sirna, maka dia akan binasa. Kenapa? Karena yang ada di dunia ini gaib. Yang syahadah Allah. Yang nyata Allah. Kenapa kita harus mengejar-ngejar sesuatu yang tidak ada? Justru kita lupa dengan sesuatu yang ada. Kita tahu adanya Allah itu sebelum kata ada, Allah sudah ada. Sesuatu yang ada, yang adanya tanpa ada yang mengadakan, itu pasti kekal. Sementara kita adanya karena diadakan oleh zat yang maha ada. Sesuatu yang ada karena diadakan, sesungguhnya tiada. Kalau saya boleh membahasakan, kita ini adalah kegoiban yang nyata.
Jadi kalau kita ini sesungguhnya nggak ada, ngapain pusing-pusing di dunia? Udah kita menjalankan apa yang menjadi skenario Gusti Allah saja. Ikhtiar sebaik mungkin, hasilnya bagaimana itu urusan Allah. Orang yang betul-betul memiliki keyakinan, Allah kan gak mampu kita lihat dengan mata kepala. Tapi kalau kita yakin Allah itu ada, kita akan merasa bahwa Allah senantiasa melihat kita. Dimanapun kita berada, kita jangan dulu makom kasyaf nih. Jangan dulu kita makomnya kita melihat Allah masih jauh. Merasakan saja bahwa dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita selalu dilihat sama Allah. Ini udah cakep banget lah. Ini udah bagus banget lah. Buah dari ada sebuah keyakinan. Kita merasa sedang apapun kita dilihat sama Allah. Jadi sungkan sama Allah kita. Kita dimanapun lagi dilihatin sama Allah. Sungkan kita sama Allah. Kita mau melakukan satu perbuatan baik, tapi pengen dipuji sama orang lain. Sementara Allah ngeliatin kita, sungkan kita mau orang sama Allah. Kenapa kita minta dipuji sama orang lain, sementara Allah sedang melihat kita? Jadi konsep untuk membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu makhluk, jangan pernah menyandarkan ibadah kita kepada makhluk. Karena kita tidak ada urusan dengan makhluk, urusan kita dengan Allah. Dalam urusan ibadah, mahdhah. Yang bisa memberikan pahala kita, memberikan ganjaran dari ibadah yang kita lakukan Allah. Bukan orang yang selalu kita minta pujian darinya. Bebas kita. Karena memang manusia itu diciptakan sama Allah untuk menjadi orang yang merdeka. Orang yang selalu terbelenggu, membangun citra diri baik di hadapan orang lain. Belagak menjadi orang baik. Sementara pada saat kondisi lagi sendiri, ya Allah ya Rabbi. Seakan-akan seperti kendaraan yang tidak ada rem. Tak mampu dia membangun citra diri di hadapan Allah dengan cara yang baik, tapi selalu membangun citra diri yang baik di hadapan manusia. Kebalik ini. Jadi yang gaib seakan-akan nyata. Dia melihat bahwa di dalam kuburan itu ada kehidupan. Kehidupan barzakhiyah. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ada orang yang mendapatkan siksa. Dia melihat seakan-akan yaumul ba'ats ada di hadapannya. Ini orang yang yakin. Jadi yakin itu adalah sebuah ekspresi keimanan. Iman seseorang. Makanya tak heran ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah memanggil beberapa sahabat untuk mencari pelepah korma yang disebut dengan hadis jaridah. Sahabat cari, pelepah korma cari. Di saat itu sahabat bingung, ada apa ini? Begitu dapat, langsung pelepah kormanya ditancapkan di atas kuburan. Jalan lagi Rasulullah. Berapa jarak kemudian ketemu lagi tuh kuburan Rasulullah. Spontan sahabat cari lagi pelepah korma. Lari sahabat mencari pelepah korma. Begitu dapat ditancapkan lagi di atas kuburan. Ada salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada apa gerangan? Ini kami bertanya-tanya, kenapa kau tancapkan pelepah korma di atas kuburan?" "Aku mendengar jeritan orang yang sedang diazab oleh malaikat di alam kuburnya." Kaget sahabat. "Kenapa ya Rasul? Apa yang menyebabkan dua orang di dalam kuburan itu diazab?" Yang pertama, waktu di dunia aku tanya sama malaikat, sering mengadu domba. Antara satu muslim dengan muslim yang lain. Antara satu kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain. Membangun opini-opini kebencian dan fitnah kepada sesama muslim. Gak mau muslim itu pada bersaudara. Yang kedua ya Rasul. Yang kedua itu ketika istinja tidak benar. Karena nggak pernah duduk di majelis ilmu. Istinja. Ini kan persoalan yang sepele istinja itu. Karena persoalan istinjanya tidak benar, akhirnya mengakibatkan orang tersebut diazab. Nah, kita berpikir, Rasulullah,
bisa dengar. Satu, keyakinan Rasulullah itu emang betul-betul sudah pada tahapan keyakinan yang setinggi-tingginya. Sehingga yang gaib itu menjadi nyata buat Rasulullah. Jangan kata ya di alam barzah 15 tahun ke depan aja Rasulullah tahu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ini yang disebut dengan ilmu kasyaf. Ya. Wa inda dzalika yaqulul muqin kama qala sayyidina Ali karramallahu wajhah law kushifa al-ghita mazdadat yaqinan atau mazdadtu yaqinan. Sehingga di saat itu orang yang yakin itu menjadi orang yang confident. Jadi untuk menjadi orang yang confident itu yakin. Nah ini para santri jangan gampang nervousan. Selagi yang kita hadapin manusia nggak usah takut. Kalau kita ada pada jalur kebenaran, untuk membangun confident, kepercayaan diri kita adalah keyakinan. Sehingga kita siapapun yang kita hadapi, yang penting kita bisa menjaga norma-norma. Kita bisa menjaga akhlak kita. Jadi orang yang yakin itu udah bisa masuk dalam dimensi apa saja, bisa masuk ke semua kalangan bagaimanapun. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Lau kushifal ghidha mazdadtu yaqinan." Kalau saya emang udah yakin, saya tidak perlu orang meyakini saya apakah di dalam gelas ini ada isinya atau tidak. Ketika Allah sudah mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, udah nggak perlu pakai logika saya. Yang bicara Allah, pasti saya percaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa akan ada yaumul ba'ats, akan ada yaumul mizan, akan ada surga, ada neraka, yang bicara Allah, udah meskipun logika nih nggak nerima, tapi yang memfirmankan Allah pasti saya yakin. Nah ini maksud daripada kalimat lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Sampai sini bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira kat-tawdi syamih. Yakin adalah sebuah ibarat, sebuah ungkapan. Ungkapan dari apa? An quwwatil iman, dari kuatnya keimanan seorang. Jadi yakin itu adalah ekspresi keimanan seseorang. Orang yang beriman harus yakin. Mau dalam kondisi apapun dia. Orang beriman harus yakin. Mau dalam kondisi apapun iya. Ketika dalam kondisi susah, maka sesungguhnya ada kebaikan di dalam susahnya ia. Orang beriman ketika dalam kondisi senang, ada kebaikan di dalam senangnya ia. Ketika dalam kondisi sukses, ada kebaikan di dalam kesuksesannya. Sebaliknya ketika dalam kondisi kegagalan, ada kebaikan di dalam kegagalannya. Gak gampang stres. Makanya dua hal yang menjadi solusi hidup bahagia menurut perspektif langit sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ini menjadi sesuatu yang Rasulullah kagumi. Bahasa beliau ajaban li amril mu'min. Saya terkagum-kagum dengan apa yang terjadi oleh orang mukmin. Orang mukmin. Beda mukmin dengan muslim. Mukmin dengan muslim itu beda. Kalau muslim hanya baru sholat saja. Muslim hanya baru puasa saja. Muslim baru hanya haji dan umrah saja. Tapi kalau orang sudah mampu memanusiakan manusia mukmin, orang sudah mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya yang harus dikeluarkan, ini mukmin. Orang yang menjaga hak-hak orang lain ini mukmin. Kalau hanya baru sholat, baru puasa, baru bayar zakat,
baru haji, ini muslim. Nah, orang yang mukmin, orang mukmin dia pasti akan membawa kesejukan buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kan pernah ya, seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika berhadapan dengan seorang orientalis. Jadi tujuannya orang orientalis itu ingin mematahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa mana Quran bicara tentang masalah orang yang Islam ternyata mereka saling bertikai satu sama lain. Datang ke markasnya Syekh Mutawalli, ya Mutawalli, Suf al-Muslimun fi syarqiyah yataharabuna bainahum. Lihat orang-orang Muslim di Timur Tengah, mereka saling perang satu dengan yang lain. Katanya Islam itu agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Nyatanya mereka saling perang saudara. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Antum kalau mengkaji Al-Quran, yang benar dong. Jangan cuma lihat terjemahnya. Antum kembali pada tafsir Quran. Mereka yang perang itu Muslim, bukan mukmin. Orang mukmin tidak akan perang. Karena mereka merasa bahwa orang lain adalah bagian daripadanya. Orang lain adalah bagian dari tubuhnya. Dia tidak akan ridho ketika melihat saudaranya kelaparan. Sama dengan dirinya kelaparan. Ini mukmin. Kita bisa mengukur diri kita masih pada wilayah mukmin atau sudah. Kita masih ada di wilayah muslim atau sudah masuk dalam kategori mukmin. Gitu ya. Jadi yakin adalah sebuah ungkapan dari kuatnya keimanan seseorang, wasabatihi, ya. Bukti warusuhihi, dan teguhnya keimanan, hatta yasira kataudi syarih, ya. Seperti gunung yang kokoh menjulang tinggi. Kenapa Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengumpamakan keyakinan itu seperti at-taudu syamih, gunung kokoh yang tinggi. Ya. La tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhul awham. Orang yang memiliki keyakinan yang mantap, orang yang memiliki keyakinan yang kuat, ini nggak akan pernah gampang digoyahkan oleh keraguan-raguan. Dan nggak bakalan gampang ya, terpengaruh oleh dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Kan udah yakin. Contoh, keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan buat orang yang sudah meninggal itu sampai. Ada suara kanan kiri yang mengatakan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati nggak sampai. Karena dia yakin atas dasar firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bahwa bagian daripada etika orang yang masih hidup terhadap saudaranya seiman yang sudah lebih dulu mendahului menghadap Allah adalah mendoakan mereka. Ini menjadi ijma'ul ulama, konsensus ulama. Siapa yang tidak percaya dengan konsensus ulama? Apa kata para ulama? Dia sudah keluar dari Islam. Keyakinan dia didasari oleh ilmu. Maka ada suara-suara yang menyatakan bahwa doa yang dipanjatkan untuk almarhum dan almarhumah nggak sampai, tetap aja dia malam Jumat. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa khususan walidi, orang tua saya, orang tua kita ketika kita bacakan Al-Fatihah girang banget di dalam kubur. Apa yang kemudian sekarang ini di Indonesia suara-suara sumbang yang mencoba untuk membuat orang muslim ragu. Ini semua produk-produk Yahudi, Pak, Bu.
Saya punya kitab namanya Al-Haqaiq Anil Fikril Islami, substansi pemikiran Islam, yang dikarang oleh seorang ulama dari India, Saleh Al-Furfuri. Salah satu agenda orang-orang Yahudi adalah tashkikul ummah, membuat kita ragu terhadap persoalan-persoalan keimanan. Salah satu diantaranya satu statement yang mengatakan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu tidak sampai. Maka dimanapun saya menyuarakan tentang ini. Dari dulu ulama-ulama, tidak hanya ulama, ini sandalnya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada seorang sahabat yang konsultasi, ya Rasul, kedua orang tua saya sudah meninggal. Semasa hidupnya saya belum maksimal berbakti kepada beliau. Apakah kebaikan yang saya lakukan untuk kedua orang tua saya itu pahalanya sampai? Kata Rasulullah, nah, hadisnya sahih. Ya, sampai. Wahum yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabaq idza uhdiya ilaihi. Orang tuamu senang sekali dengan kebaikan yang kamu lakukan, maka pahala akan mengalir untuk orang tuamu di alam barzah. Nih, orang yang yakin, yang didasari oleh keilmuan, tidak akan mudah. La tuza'zi'uhul syukuk wala apa itu? Tuzalziluhul auham. Nggak gampang dan nggak mudah digoyah oleh keraguan apapun, dan tidak akan pernah terpengaruh oleh asumsi-asumsi dari pihak lain. Bal la yabqa syukuk wal auhama wujudun albatata. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam dirinya. Apapun yang dia lakukan itu atas dasar sebuah keyakinan. Duduknya di majelis ilmu, yakin. Saya selalu sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, cari ilmu, duduk di majelis ilmu, duduknya saja sudah menjadi sebuah kebaikan yang istimewa. Adapun dapat tidaknya ilmu itu bukan urusan guru, bukan urusan pemateri, itu urusan Allah. Allah coba ingin melihat siapa orang-orang yang emang suka duduk di majelis ilmu. Duduknya saja sudah sangat istimewa. Adapun masalah dapat tidaknya ilmu, itu urusannya Allah. Pokoknya istiqomah saja duduk di majelis ilmu. Keistiqomahan itulah yang nanti akan menyebabkan futuh, terbukanya hati kita. Allah jejelin tuh dengan ilmunya Allah. Saya cerita nih Pak. 3 hari yang lalu saya ditelepon. Ternyata sahabat saya puluhan tahun gak ketemu sama saya. Itu di Jawa Timur. Waktu di Jawa Timur, ini anak culun. Kerjaannya tukang masak untuk para santri. Tukang bersihin sampah di pesantren. Baik di pesantren putra maupun pesantren putri. Jadi abdi dalam yang suka bersihin rumah kiai, bersihin kamar-kamar santri, nyuciin baju kiai, nyetrikain baju kiai. Kemana kiai pergi didampingi. Kemana-mana bawa gerobak sampah. Ngaji nggak pernah. Kemarin tilu. Namanya muallimin. Begitu dia video call, subhanallah. Dia punya pesantren besar di Mojokerto. Dan banyak kiai-kiai Mojokerto, Jombang, sekitarnya, yang kalau ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama, konsultasinya kepada sahabat saya namanya Muallimin. Sekarang dipanggilnya Kiai Haji Muallimin. Ya Allah ya Rabbi. Saya tanya, sampean itu ngaji ini kapan itu? Ngajinya kapan? Aku orang ngaji, aku yakin toh. Yakin aja. Yakin karo apa? Yakin sama apa? Yakin karo guruku. Yakin karo yai. Yakin sama kiai. Dengan mengabdikan dirinya pada kiai, sahibul ilm, pasti Allah akan memberikan futuh. Allah yang akan jejelin itu ilmunya. Jadi kita dalam rangka itu.
Pokoknya ada majelis ilmu, duduk aja. Urusan paham nggak paham, itu bukan urusan seorang pemateri atau urusan guru. Itu nanti Allah yang akan memberikan pemahaman. Allah tidak berikan pemahaman kepada kita, Allah berikan pemahaman kepada anak kita. Allah tidak berikan pemahaman kepada anak kita, Allah berikan pemahaman kepada cucu kita. Artinya Pak, orang hebat saat ini itu hasil tirakat daripada leluhurnya. Orang hebat saat ini hasil dari tirakat orang-orang tuanya. Bisa jadi tirakat ayahnya, ibunya, bisa jadi tirakat kakeknya, neneknya, bisa jadi tirakat dari atasannya. Ini yang disampaikan di dalam Tafsirul Ahkam Syekh As-Sabuni, Al-Ahfad Mislal Ajdad. Cucu itu bagaimana kakeknya, anak itu bagaimana ayah bundanya. Kita pengen keturunan kita nanti keturunan yang baik, maka kita nih yang menjadi calon kakek, menjadi calon leluhur harus baik, sehingga nanti keturunan kita menjadi keturunan yang baik. Gitu ya. Nggak akan ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam diri orang yang memiliki keyakinan. Fa in jahat min kharijin lam tusghi ilaihal udhun wa lam yaltafit ilaihal qalb. Ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar, ketika ada godaan-godaan dari luar, contoh begini, Pak, Bapak orang yang istiqomah jamaah di masjid, Bapak orang yang istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ngelihat ada orang yang nggak taat sama Allah, orang yang nggak istiqomah di masjid, kok dia secara ekonomi lebih jauh dari kita, lebih sukses. Saya sudah hijrah kok malah tambah terpuruk ini. Dulu belum hijrah saya sukses saya. Begitu hijrah kok makin lama makin habis, sampai pada titik nadir saya nggak punya apa-apa. Ada temennya yang datang, kamu ngapain sholat jamaah di masjid itu? Nggak akan ada pengaruhnya terhadap kehidupan kamu. Udahlah, ikut saya. Seperti dulu lagi kita. Orang yang sudah yakin ini nggak akan pernah terpengaruh oleh siapapun dalam kondisi bagaimanapun. Lam tusli ilaikal udhun. Nggak ngaruh tuh ya, pengaruh-pengaruh dari luar. Dia nggak akan dengerin. Wala yaltafit ilahil qalb. Sedikit pun hati kita nggak menoleh pada hal yang kayak begitu, karena dia menganggap bahwa itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan dia ketika dia mampu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Raya Cinere. Itu ketenangan yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Sebagaimana seorang yang taubat, dia mengucapkan, wa kuntu ara jam amalin huwa sa'idu walakinna tuqa huwa sa'id. Saya pikir dulu kebahagiaan itu ada pada banyaknya harta. Oh, jadi orang sukses. Begitu banyak harta dia bingung, tidur susah, takut hartanya hilang. Bangun tidur susah, bagaimana mengelola hartanya. Yang ada kecebasan dan kecemasan, akhirnya hartanya dia salurkan di jalan Allah. Disitulah sumber kebahagiaan bagi seseorang. Itu ya Pak ya. Jadi orang yang sudah betul-betul yakin, dia tidak akan terpengaruh ya omongan-omongan yang mencoba untuk ya, mempengaruhi dia, sehingga berkurang keyakinannya. Nggak mungkin. Maka pertama kali ini kita diajarkan sama Syekh Abdullah Al-Haddad. Ya, saya mah cuma bacain kitabnya aja ini. Ya, kata beliau begitu. Kalau saya yang ngomong khawatir asumsi, tapi kalau ulama yang bicara, saya yakin ulama bicara dengan ilmunya dan penuh kehati-hatian. Kalau saya bicara tanpa kitab, khawatir banyak salahnya, karena jadi asumsi nanti. Makanya saya bawa kitab. Ya, ini karya ulama besar Syekh Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah nasihat ya buat kita semuanya. Hidup itu perlu ya modal. Apa modalnya? Yakin. Yakin itu adalah gambaran sebuah keimanan seseorang. Yakin, iman. Kalau hidup kita udah ada yang ngatur, ya. Qadha dan qadar, kita percaya kepada qadha dan qadar, baik dan buruk. Ya, jika disikapi oleh orang yang beriman, yang buruk menjadi baik.
Contoh, sakit. Sakit menjadi kebaikan buat orang yang beriman. Karena dia akan selalu berpikir positif terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Alhamdulillah saya dikasih sakit. Saya bisa fokus ibadah. Sehari saya bisa baca sholawat 1000. Sehari saya bisa baca istighfar 1000. Sehari saya bisa membaca Al-Quran 3 juz. Dulu saya nggak pernah baca Al-Quran. Dia akan sikapi dengan cara yang baik untuk orang-orang yang beriman. Artinya qada qadar baik dan buruk ketika diterima oleh orang yang beriman menjadi banyak sekali kebaikan untuknya. Begitu ya. Nah, selebihnya saya buka diskusi dan tanya jawab terhadap apa yang menyebabkan penyakit itu ya bersarang di dalam diri kita. Ya salah satu diantaranya itu kita selalu cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Besok gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Sesuatu yang belum terjadi udah kita takutin. Yang sekarang aja kita nikmatin. Enak tuh? Ya, barangkali sampai di sini ya. Karena sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin kita sama Allah. Ya, semakin yakin sama Allah, bersandar udah sama Allah. Ya, insya Allah yakin kalau kita bersandar sama Allah, Allah nggak bakalan ngecewain kita. Bersandar sama manusia banyak kan ngecewain kita. Udah bersandar sama Allah, apapun yang kita lakukan udah karena Allah, karena Allah, karena Allah. Orang kalau udah ibadah karena Allah, apapun yang dilakukan karena Allah, dia udah nggak pakai ya mengharapkan pujian. Dia nggak akan pernah terpengaruh dengan caci makian. Nggak peduli orang mau ngomongin dia tentang apa atau apa yang dia kerjakan, semata-mata karena Allah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan kita membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad